semuanya, apa kabar? Balik lagi di Podcast Mas Aditya. Oke, sekarang gue kedatangan Android dari mana? Zero One, Kamen Rider Zero One. Sekarang perkenalkan, siapa diri lo? Nama asli atau Nama asli. Android? Ya, nama gue asli ini harus nama Iya. panggung nggak boleh. Nama panggung boleh. Nama asli. Ya lo biasanya juga. orang-orang manggil gue tuh Ayumu. Ayumu. Sekarang lo lagi memerankan atau mengcosplaykan apa nih? Sekretaris Izu dari series Zero One. Zero One. Oke. Yum, seberapa suka atau seberapa tahunya lo tentang Kamen Rider? Kalau dibilang seberapa suka ya karena kan series Kamen Rider kan banyak ya. Mm-mm. Terus macam-macam dan ceritanya yang bikin juga beda-beda orang gitu kan. Beda-beda makhluk. Beda-beda orang. Beda-beda orang. Jadi ya suka cuman nggak semuanya suka gitu sih. Dari Kamen Rider itu udah berapa sih? 2 ya? Zamannya ya? 3. Oh, apa aja sih? Heisei, Heisei, Showa, Showa, yang terbaru tuh Reiwa ini Zero One. Nah, zaman itu bisa terbagi 3 itu karena apa? Karena ngikutin pembagian zaman di Jepang. Oh, di Jepang tuh Iya. ada zaman. Karena tahun kalau nggak salah Juli apa Maret gitu kan Jepang baru ganti zaman jadi Reiwa. Nah jadi Kamen Rider pertama Reiwa itu Zero One. Di dalam tubuh ada Zero. Bodoh. Oke. Nah, Zero One ini Kamen Rider pertama zaman Reiwa. Kalau zaman Heisei, kalau zaman Showa itu ada kalau nggak salah pertama Ichigo ya. Kamen Rider Ichigo, terus Nigo, Fitri, Black ya. Black ke RX. 10, 11 ya. Iya, gue nggak ngurut sih ya. Black Nggak apa-apa. RX. Terus banyak lah pokoknya. Ada X, ada Sky Rider juga ada. Iya. Yang bisa terbang, Kamen Rider pertama kali bisa terbang Bisa dia terbang. tuh. Nah, kalau Heisei sendiri, lu tahu? Heisei, banyak juga sih ya. Seingat gue tuh, ini ngacak ya, gue nggak ngikutin berdasarkan tahun rilis. Soalnya banyak ya. Ada Kabuto, terus ada Kiva, DNO ya. DNO, terus apa tuh? Wizard, Ticket, X8, banyak lah. Kamen Rider dari Showa, Heisei sama. Oh ya, yang terakhir itu Zio tuh. Terakhir zaman. Lu pernah Heisei. mau cosplayin si ini kan, siapa namanya? Siapa sih namanya tuh? Aduh, gua lupa lagi. Dari Kamen Rider apa sih? Zio. Oh, Zio kan gue udah cosplayin. Tsukuyomi. Ya, Tsukuyomi. Iya, kan? Tsukuyomi gue punya kostum di rumah. Ya kan ada di Naruto tuh Tsukuyomi no Iya, Jutsu mungkin kan. Tsukuyomi ya Iya, terserah. itu gue ingetnya di situ namanya Tsukuyomi. Iya. Nah, dari Kamen Rider itu yang paling lu suka ada beberapa Kamen Rider. Kamen Rider apa aja? Kabuto sih pertama suka. Kenapa lu suka Kabuto? Apa ya? Pertama karena Pemerannya ganteng. Ya, karena emang gue suka sama dia. Kabuto aja apa pemerannya? Pemeran. Oh, siapa pemerannya? Karena pertama dia adalah pemeran yang lu suka. Terus skillnya keren sih, kan dia bisa clock up tuh. Clock up. Dia kayak Clock up. movementnya dia tuh berkali-kali lebih cepat daripada gerakan orang biasa. Jadi kayak kita begini, terus dia tuh udah gerakannya semuanya di sekitar jadi lambat. sekali pas dia udah nendang, ya udah itu tuh sebenarnya cepat banget gitu. Tapi tetes hujan itu baru jatuh. Asik. Itu kan keren kan. Kabuto. Terus selain itu juga ada monsternya gue lupa namanya apa. Dia bisa niruin orang gitu. Monster dari Kabuto. Iya,
musuhnya Kabuto. Yang kalau nggak salah tuh Mimik apa sih namanya ya? Gue lupa sih namanya. yang kayak ini Yang dari ya, alien kayak itu. dia kayak Iya. pompong kalau Iya nggak kayak salah kepompong bentuknya. gitu pokoknya. Dia dari luar angkasa gitu. Ya gue sukanya di situ dia tuh bisa ngecoh manusia, tapi agak sebel juga sih. Karena Ya gitu dia bisa memanipulasi manusia kan secara fisik kan nggak kelihatan kan. Ini tuh monster apa bukan gitu. Sebenarnya nggak ada yang tahu. Kayak waktu itu siapa sih Jigoku Aniki itu. Pokoknya ada salah satu yang udah meninggal. Nah dia tuh ditiruin sama si Mimik, si adeknya ini kalau nggak salah adik kalau nggak salah sih dituduhin. Nah terus si kakaknya ini gue lupa namanya siapa, si kakaknya masih nganggap bahwa ini adik gue masih hidup gitu karena ditiru sama iya si karena Mimik ditiru itu. sama si Mimik padahal dia tahu kalau sebenarnya adiknya udah meninggal, cuman dia kayak "Tuh, pokoknya adik gue nih masih ada nih di sini." Dasar Mimik. Sebel ya rasanya. Gue lupa sih tapi nama monsternya apa kalau nggak salah Mimik deh. Tapi lu suka Kamen Rider ini dari kapan sih? Dari lu cosplay atau dari Jadi nonton dulu. Nonton dulu tuh sebelum lu cosplay berarti? Sesudah, cuman gue belum mulai nyentuh cosplay Tokusatsu karena waktu itu gue nggak pede sih. Karena Gimana ya, lebih enak nge-cosplayin satu karakter yang 2D daripada yang 3D. Soalnya kalau yang 3D itu ya kayak manusia di cosplayin sama manusia lain kan otomatis pasti bedanya kelihatan jelas ya. Ya gitu sih. Aura ininya ya. Awal-awalnya nggak pede gitu. Nah itu Kamen Rider lu kenal dari siapa? Apa tahu kucuk-kucuk lo? Kan dulu kan di Indonesia pernah ada juga ya Black namanya Black Gajah Hitam. itu kan Black. Black RX. Enggak, sebelum Black kalau tahu selalu ya? tahu. Gua dulu pernah nonton namanya Rider One, itu dulu pernah. Rider One itu pernah ada di TV Indonesia. Kayaknya waktu Terus itu gue belum tahu. Black. Kayaknya umur gue tua banget. Kayaknya gue masih kecil. Sama gue juga masih kecil. Cuman si Rider One waktu itu masih ada di Indonesia berbarengan sama Jiraiya. Jiraiya tuh bukan Kamen Rider juga, tahu ini nggak sih lu? Heroes, Metal Heroes juga dia. Tahu. Jiraiya. Cuman gue nggak terlalu banyak ngikutin sih. Nah setelah itu baru di Black terus ke RX. Black RX juga sempat nongol ya. Gue ingetnya pas Black sama Black RX doang. Cuman ya karena gue masih kecil ya. Ya cuman nonton aja gitu, nggak inget ya. Nah, lu tahu dari situ Kamen Rider atau dikenalkan sama orang, ternyata Gajah Hitam atau Kamen Rider lebih banyak gitu kan. Ya, jadi waktu kecil kan gue taunya dari situ ya. Terus karena ya ingatan masa kecil apa gimana sih bocah gitu. Nggak nyentuh Kamen Rider lagi sampai waktu itu dikenalin sama tetangga. Dia bilang, dia nanya nonton Kamen Rider ini nggak? Oh iya tahu Kamen Rider, cuman karena udah lama nggak ngikutin. Kan dulu kan nggak punya laptop juga ya, masih SMP gitu. Kita mengandalkan televisi. Iya, jadi cuman ya taunya yang cuman nonton bareng sama teman gitu doang. Terus dikenalin pas udah punya laptop baru udah nonton lagi semuanya. Nah itu yang asal muasalnya lu suka Kamen Rider. Nah kalau gua mau nanya nih, lu asal muasalnya bercosplay dari tahun kapan? Wah udah lumayan lama ya, kalau nggak salah 2011. 2011 lu baru mulai cosplay? Iya. Acara pertama lu? Japan Matsuri dulu kalau nggak salah. Di Monas. Di Monas berarti. Yang masih gratis. Ya berarti lu ngalamin yang di Monas ya. Kalau yang di apa sih Stadion Bung Karno ya? Kemayoran. Emang waktu itu sempat pindah ke situ ya? Pertama mah di situ. Oh, pertama di Pertama situ. malah di situ, baru ke Monas. Jik Japan kan? Iya, Japan. Bukan ini Cisai? Bukan. Iya, Jik Japan tuh pertamanya kalau nggak salah di Kemayoran, ke Monas, balik lagi ke Kemayoran. Iya, yang lapangan Aldiron itu waktu itu. Iya. Nah itu lu cosplay pertama kali sama siapa? Ketemu siapa? Jadi siapa? Dulu pertama kali tuh sama tetangga. Waktu pertama kali cosplay kan SMA kelas 3 kalau nggak salah deh. SMA kelas 3 kalau nggak salah. Itu pertama sama tetangga, taunya ya dari Facebook kan. Terus ayo yuk ke event ini yuk, gratis tuh gitu. Terus coba-coba bikin baju, bikin kostum di penjahit gitu kan. Awalnya nggak ngerti ya, terus ya juga belum pakai wig lah gitu. Namanya anak baru gimana sih? Ya udah aja tuh pakai Sasha Sasha Samprot gitu. Lu tamu ke gua kelima yang
mengatakan bahwa cosplay itu dulu itu menggunakan Sasha. Ya, memang cos pemain lama selalu menggunakan Iya, Sasha, pasti itu pasti pakai the best ya. Terus pakai itu. Terus waktu itu pertama kali banget tuh niatnya pengen bikin kostum Miku ya, karena 2013 dulu tuh yang mainstream tuh kan Vocaloid. Tadinya gue mau bikin Miku, cuman nggak tahu gimana ceritanya penjahitnya salah bikin. Jadi Listnya kan harusnya biru kayak begini lah gitu. Tosca. Iya, Tosca gitu harusnya. Sama dia dikasih merah. Lah ini jadi apaan? Kok bisa? Iya, terus ya udahlah, udah gua bukan merah, malah Apa? pink, Pink. magenta gitu, kayak di cat. Emang lu nggak Gue udah bilang, udah ngasih gambar gitu. Gue ini kayak gini, terus nggak tahu gimana. Ya namanya penjahit bukan cosplayer ya, bukan kostum gitu khusus. Iya, jadinya gitu. Mana itu kan gue bikinnya pas hari H-1 event kan. Ya udah kebayang gimana chaosnya. Udahlah pakai aja Sona Mama ya. Pas gue pakai, sebenarnya gue nggak bilang gue lagi cosplay siapa gitu. Terus ada orang yang minta foto kan, terus dia nanya, oh lagi cosplay jadi ini ya, Kasane Teto. Ya udah gue yayain aja. Kasane Teto siapa itu? Kasane Teto tuh Vocaloid juga. Emang dia listnya itu magenta gitu kan, cuman kostumnya bukan kostum Miku, bentukannya beda gitu. Terus juga rambutnya pink juga kan. Ya udah gue karena gue nyesuaiin list bajunya pink, ya udah gue beli Sasha yang pink. Oh, jadi cosplay pertama lu adalah sebuah kesalahan penjahit yang tadinya menjadi Hatsune Miku dan menjadi jadi Teto. Dan itu karakternya sama Vocaloid juga. Vocaloid juga. Dari Vocaloid juga. Iya, Vocaloid juga. Untungnya ada kan, gue waktu itu browsing. Oh iya. Masih ada fotonya nggak? Foto kayaknya udah nggak ada deh. Aduh, gawat. Apa masih deh? Kalau masih biar muncul di sini. Ntar gue cari di Facebook. Nah, setelah si Teto ini, kostum apa kedua? kostum kedua dan berlanjut ke Kalau perjalanan lu menjadi cosplayer. Iya, gimana? Pas habis Jak-Jakan itu mulai deh cari-cari info apa sih yang jual wig gitu kan. Oh, itu lu udah mulai mengenal. Iya, abis dari situ kan gue penasaran dong, ini pada beli wig di mana sih? Karena ketemu di sana juga udah ada beberapa yang pakai wig kan. Ini dibeli di mana sih? Terus gue beli cari-cari. Kalau nggak salah kostum kedua gue itu Lucy dari Fairy Tail. Lucy, oh yang pirang itu ya? Cuman waktu itu ya namanya anak baru gitu kan, ketipu. Ya memang cosplayer itu kalau nggak ketipu tuh bukan cosplayer. Iya, ketipu wig gitu. Harusnya kan panjang sebahu gitu. Dia cuma ngebob gitu doang, jelek banget. Ya udahlah, tapi ya udahlah ya. Terus Ketipu akhirnya, kedua tuh ya? Iya, ketipu kedua. Nggak ketipu kedua yang sih. pertama sih bukan ketipu sebenarnya. File kedua, kegagalan kedua. File kedua di situ. Terus lama-lama udah mulai tahu lah di tempat di mana beli wig, terus di mana cari apa maker yang buat weapon yang gue nggak bisa bikin gitu kan. Kalau baju kan gue juga memang belum bisa jahit ya. Ya paling komis di orang gitu. Terus ya lama-lama ya jadilah seperti itu sekarang. Awalnya tuh gue cuman fokus ke cosplay anime doang gitu kan ya. Karena ya gimana sih, kayak yang tadi di awal gue bilang ya, lebih enak ngebawain suatu karakter 2D daripada 3D karena perbandingannya nggak bakal begitu jauh gitu kan. Secara yang satu not real gitu, yang satu dimanusiain gitu kan. Dimanusiakan ya begitulah. Nah jadi gue waktu itu nyaman di cosplay anime gitu, cuma sebenarnya memang dari nonton, dari awal nonton Wizard kalau nggak salah, gue tuh pengen coba cosplay Koyomi, cuman belum berani karena ya gitu takut dibanding-bandingin kayak yang asli sama yang asli cakep nih, jelek kan nggak cocok jadi Koyomi gitu. Itu permasalahan di cosplay juga ya? Iya sih, kayaknya sampai sekarang gitu. Something dimana kita bercosplay lalu membanding-bandingkan dengan si aslinya gitu ya. Bahkan masih ada yang dibandingin dengan 2D-nya. Oh gitu. Iya, Gak kan? mirip nih. Mukanya kurang halus, kampret sih. Matanya kurang sipit, aduh. Nah, lu pernah ikut ini nggak, lomba-lomba atau event-event di mana cosplay lu itu ditunjukkan ke audiens? Kalau lomba, karena gue kan cosplay tujuannya tuh buat have fun ya, nggak mikir buat go internasional atau buat wah membesarkan nama gue gitu ya. Gue cuman cosplay buat senang-senang aja, buat kepuasan pribadi gitu. Kalau ikut lomba sih pernah ya, berapa kali sih lupa gitu. Kapan itu? Udah lama. Nggak tahu 2014 16an apa berapa gitu. Pernah beberapa kali
berapa kali lah, Gimana? banyak sih. Di waktu itu di event SMA gue pernah sekali, di mall-mall gitu gue pernah beberapa kali buat naik panggung ya, karena gue nggak tahu, ketinggalan padahal gue udah foto di bootnya. Ini Cisai Iya, udah sih kayaknya segitu. cosplay yang menurut lu paling bagus Paling gue puas. atau paling mahal atau paling menurut lu paling oke deh dalam Kalau menurut gue paling suka kostum gue yang Arthurian Pendragon dari Fexai Night. oh yang warna biru itu tuh ya? Yang warna biru itu, karena wow banget kan. Dengan dress yang begitu, Hah? terus pedangnya kan bisa nyala, Wih. Siapa jubahnya yang berat gitu. itu lu buat atau bikin ke maker orang atau Bikin dong, sendiri? bikin sama partner. Di berapa kira-kira? Aduh, kalau berapa mah jangan ditanya ya, bisa sampai satuan kayaknya. Itu juga melalui trial and error kan, jadi banyak apa namanya, akrilik, kita kan pakai akrilik, banyak akrilik yang kebuang, banyak apa namanya, LED yang kebuang juga, belum lagi ngamplasnya yang susah, motong manual tuh kita. Pernah motong laser cutting juga, cuman sekali. Itu gara-gara udah capek motong manual, jadi udah laser cutting aja. Berapa itu kena laser cutting? Laser cutting 400-an kayaknya deh. Sampai berbentuk? Motong doang ya, sampai berbentuk. Nah itu pernah dilombain nggak? Pernah dilombain? Cuman ini doang sih, tapi apa namanya, walk doang. Crosswalk. Nah terus untuk acara-acara nih yang paling menurut lu bisa ngomong bagus ya, yang terbaik, acara-acara yang terbaik menurut lu acara cosplay apa? Masing-masing event kan pasti ada plus minusnya gitu ya. Benar. Cuman kalau buat gue pribadi, event yang paling enak dan paling nyaman didatengin itu ya ber-HTM dan indoor gitu. Biasanya gue suka datang ICC sama Comic Con. Oh Comic Con sekarang udah nggak ada ya? Ada corona? Ya karena corona, Iya. semua event udah nggak ada. Lu ada kegiatan nggak selama corona ini? Paling ngumpulin mainan. Kumpulin mainan? Ngumpulin aja nih. Mainan apa nih? Nih. Oh, Sekarang kan hobi gue ya beli-beli beginian gitu kan. Ya paling ya gitu, kalau ada yang rilis baru ikut APO. oh gitu? Ya, Diomelin orang tua nggak? enggak sih. Beli mainan. Tapi kalau udah hobi sih, ada berapapun kita pasti ngumpulin lah ya. Karena gue juga sendiri pengoleksi figur. Oh, gue juga ngoleksi figur. Cuman tadinya karena yang nggak tahu ya, mungkin karena sekarang gue hobi gue belok ke DX. DX ya? Ya belok ke DX, jadi ya gue tinggalin itu figurnya. Kamen Rider menurut tuh paling kuat tadi Kabuto ya? Kabuto. Tapi kalau menurut gue Diket. Ya Diket bisa hansin semua rider. Cuman tapi Zio juga loh. Zio cuman armornya aja. Iya sih, bener. Tapi kalau Diket balik lagi dia sudah Ridernya bisa memanipulasi dari skill dan iya sih benar Diket. Tapi memang kalau misalnya lu bisa bilang Kamen Rider Kabuto itu kuat dari seluruh rider, gue setuju. Tapi ada tapinya. Kenapa? Ketika Kamen Rider Kabuto jadi hyper, dia udah paling kuat. Bahkan Diket sendiri menurut gue tidak bisa ngikutin hyper clock-up-nya dia. Hyper clock-up-nya dia. Dia kuat banget Dia sih. cepet banget. Nah, kalau misalnya cosplay lu sendiri, lu pernah ikut perform nggak sih? Ntar dulu, gue jadi kepikiran yang tadi tuh Diket. Kenapa? Lu Yang- ini Diket. Bukan Diket sih, Kabutonya. Yang lo bilang hypernya, Kabutonya cepet. Iya. Dia bisa dikalahin sama Zio. Cuma Zio enggak dong. Iya, bisa dong. Pakai apa? Kan Tsukuyomi punya kekuatan Balikin time waktu. stopping. Yaudah aja berhentiin pas dia lagi clock up. Hajar. Si Tsukuyomi. Zio-nya yang hajar. Jangan Bukan bantuan Tsukuyomi. jangan kombin dong. Kalau kombin curang. Tapi benar sih, kalau gua belum menganalisa kekuatannya si ini ya, Siapa? si Zio ya. Ya, coba. Karena Zio sendiri yang paling kuat itu menurut gua Oma Zio. Oma Zio tuh Oh iya sih. overpower banget. Cuman kecewanya dia dimunculin nunjukin kekuatannya cuman di satu episode. Iya sih, bener. Berubah rider kick udah gitu. Kan bete. Waktunya balik lagi. Zero One juga tuh
yang dia bikin final form Zero Two. Nongolnya cuma berapa episode. Untung di terakhir dimunculin Muncul lagi. Dia kalau gue sih ya ngelihatnya si Zero Two itu keluar, dia hampir nyerempet. Pertama kan Ichigo tuh, Iya. itunya rada mirip. Terus Iya. Zero Two tuh sininya salnya si Ichigo terus warna merah gitu kan. Banyak yang pada bikin cocok lagi kayak gitu. Iya, karena ya memang Emang kayaknya mirip. rada-rada mirip gitu. Cuman nggak ketahui apa sih, di luar ekspektasinya dia jadi si Arc-nya itu ya. Iya, tiba-tiba dia jadi Aquan. Aquan terus Gara-gara saya mati. Saya rasa cocok. kamu mati. Tapi dihidupin lagi kan. Enggak dihidupin lagi sih. Dibuatin Dia lagi. dibikin ulang, cuman dengan memori yang baru. Jadi kosong, dia sama sekali nggak ingat. Kesalahannya satu apa ya? Si Haruto nggak pernah nge-backup. Nggak boleh di backup. Backup memori nggak boleh. Nggak boleh kalau Izu. Kenapa? Khusus Izu nggak boleh karena dia berhubungan sama Form Zero One. Oh. Dia berhubungan langsung sama Zea, satelit Zea. Jadi dia khusus Nggak Zero boleh. One khusus yang nggak boleh ada backupannya. Oke, balik lagi ke cosplay lo. Hmm. Lo pernah perform nggak? Ngisi acara? Form. Kalau buat ngisi acara kayaknya nggak pernah. Belum ada, berarti Waktu itu yang sama Shadow aja. berapa kali tuh masih doa sama Berapa Shadow kali cosplay kita tim? ya? Berapa kali kita ya? Lah, lu nanya gue nanya balik. Nggak ingat. Pertama lu jadi Kalau project itu kayaknya Hanabi ya? yang Hanabi ya? pertama? Hanabi. Emang sebelum Hanabi kayaknya ada deh. Apa tuh? Itu Sugar. Oh iya sih. Di Iya pernah Sugar Bogor di ya? Hotel Salak ya itu Ah. pertama kali. Terus jadi Hanabi. Hanabi. Chopper. Chopper is the best sih lucu. Ya, Chopper. Itu bikin Ingat. yang versi ini. Apa Wano? Wano nih. Shadow juga lagi pengen bikin. Iya gimana? sih, pengen. Cuman Cuman bingung di dia topiknya. itu ninja tenang. Ay, Ada Karim, ada Ada Karim, Karim. ada Karim. Sama Dimas ya. Nggak, soalnya ininya Chopper kan topinya ditutupin tuh gitu, ditutupin pakai kain gitu, Kain. jadi nggak kelihatan. Ninja dia ya? Heeh, ninja. Tapi lu ada timnya lagi nggak sih? Ada tim, maksudnya tim Dulu, full Shadow-nya? dulu Tim banget. tim cosplay? Dulu banget tuh 2013 ada. Ada. Kemana Oh. sekarang? Apa pada pensiun? Pada dimulai dari ketuanya menghilang. Siapa ketuanya dulu? Sebut nama nih. Ya nggak apa-apa, kita Adalah pokoknya si Keong itu lah, Keong, Keong. Keishin. Gua nggak tahu dong maksudnya siapa deh soalnya. Terus gue bingung deh, gue tuh termasuk orang yang bingung juga, malu juga. Kenapa? Kenapa sih kalian menggunakan bahasa Jepang untuk nama kalian? Nggak tahu ya, gue juga nggak tahu. Kalau gue sih dulu karena iseng-iseng aja tuh, kan ada tuh Japanese name generator gitu. Ah, Ya gue iseng aja kan masukin nama asli lo, kayaknya sih waktu itu tanggal lahir kalau nggak salah. oh tanggal lahir. Dia terus nongolnya kan Nakashimayu. Ya udah gue pakai sampai sekarang. Ayumu. Kakak apa? Gue sih tahu ya namanya lu Ayumu aja. Iya, Nama emang asli semua lu gue orang-orang nggak tahu. Emang teman-teman cosplayer juga taunya gue Ayumu. Bahkan di real life pun di Nama- kuliah gitu gue dipanggil Ayumu. Nah, Sama iya. dosen pun gue dipanggil Ayumu. Gue nggak ngerti kenapa. Ya karena sudah nempel. Gue Kayaknya gitu. jadi itu gue nggak mengerti yang namanya. Ya mungkin kalau lu, gue nggak tahu, mungkin sampai sekarang nempel nama lu Ayumu, dan gue sampai sekarang nggak tahu nama asli lu siapa. Masih misteri lu ya. Paling jalan satu-satunya gue main ke rumah lu, gue nanya sama lu, nama aslinya siapa bu? Ada deh. Bambang. Nah, lu kan banyak cosplay itu, apa kostum-kostum ya? Sel? Ada keinginan untuk dijual atau lu punya rencana lain nanti suatu saat akan menjadi galeri lu? Kalau buat jual ya biasanya kostum-kostum kesayangan gitu nggak bakal mau gue jual. Paling yang gue jual yang udah males makanya udah gitu ini nggak terlalu bagus sih. Berarti sesuatu yang maksudnya yang bukan kesayangan lu ya. Kadang waktu itu pernah gue hibahin juga sih karena Kemarin nggak udah bagus penuh. aja. Apa enggak? Kemarin gue juga udah penuh ya. Maksudnya apa ya, gue kadang tuh kalau cosplay itu terlalu detail oriented banget. Jadi kalau misalnya ada yang miss sedikit Harus diubah. gue ganti. Kadang gue gitu soalnya gimana ya, ada perasaan nggak puas sendiri. Nah kalau di cosplay Chopper sendiri lu ini nggak mencoba untuk mendetailkan Iya, gue pengen bikin lagi bajunya yang si tentara ini, si loreng ini? yang si loreng, karena sebenarnya motifnya nggak loreng kan,
cuman awan-awan gitu, cuman warnanya karena mirip ya. Kayak olor gitu. Cuman Terus mungkin bakal bikin versi lain juga. terus untuk kalau dibilang zaman cosplay sekarang sama dulu lebih menarik mana? Atau lu udah up to date belum sih? Apa? Zaman cosplay sekarang, gue jujur nggak begitu mengikuti, tapi yang gue selalu dengar sih selalu drama. Oh iya. Tapi untuk prestasinya ada, cuman orang lama juga yang turun. Iya, karena ya kalau yang gue lihat sekarang nih, maaf aja ya kalau salah, tapi menurut gue pribadi kayaknya yang sekarang itu justru lebih sering bikin portofolio. Iya, jadi foto-foto gitu kan. Buat untuk turun ke buat ininya apa namanya? Buat kompetisinya itu ya masih orang-orang lama. Kalau orang barunya mungkin ada juga beberapa yang pengen, ada nih beberapa teman gue juga ada yang memang cosplayer baru, dia pengen ikut lomba-lomba, cuman karena ya saingannya orang-orang lama dan talented ya. Terus mereka tuh kayak minder gitu, Jadi mundur. ya mungkin sebagian mundur, sebagian ada yang tetap maju, cuman yang menang ya sama aja Karena dia juga gitu. kayaknya gue paham deh. Karena mereka juga apa mau berbaur sama mereka juga kayaknya ini ya. Ada rasa sungkan. Ada agak sungkan ya. So mungkin tergantung ininya juga kali ya, tempat di mana kita ikut lomba. Soalnya kalau misalnya rata-rata nih orang-orang yang sudah berprestasi wow gitu, biasanya kan ikutnya pada yang event-event ber-HTM dan indoor, event-event gede gitu kayak macam ICC, Comic Con. Kabaret sendiri dulu tuh banyak loh. Iya dulu banyak banget. Gue sampai sekarang tuh nggak ngerti sama orang-orang. Gak tau ya, gue kalau nanya cosplay sekarang, gue nanya nih, tahu cosplay kabaret nggak? Mereka nggak tahu. Nggak tahu, memang udah hilang sejak tahun kapan gitu ya. Padahal Kayaknya gue tahu deh kenapa pada hilang. Itu tuh di perlombaan sekarang udah jarang, bahkan mungkin nggak ada yang namanya cosplay team kabaret. Jadi biasanya individu, kebanyakan individu. Jadi kayaknya kabaret tergerus gara-gara itu. ada pesan-kesan untuk cosplayer sekarang untuk bagaimana menjalani cosplay baik dan benar? Asik. Apa ya? Bingung juga karena gue bukan expert. Tapi lu berpengalaman lah dari Tapi, 2011. Udah asam garam manis pahitnya sudah lu terima kan? Kayak asinan. Apa ya? Kalau menurut gue sih buat sekarang ya, buat anak-anak yang memang mencari prestasi gitu, mau coba, yang nggak apa-apa, kalian coba aja buat ikut kompetisi walaupun saingannya orang-orang yang sudah berpengalaman lebih banyak dari kalian, ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Biar semakin maju lah gitu. Nah, mungkin nanti senpai-senpainya juga pasti bakalan capek lah gitu, nggak mungkin setiap kompetisi mereka bakal ikut gitu. Maju aja nggak apa-apa buat pengalaman, karena memang pasti ini ya, kalau misalnya orang udah berpensiun nanti nggak ada dong yang ikut lomba. Tapi menurut gue sih cosplay pensiun nggak ada. Kalau menurut gue ya, karena hobi itu Iya sih. akan melekat. Lu ngomong pensiun, lu kangen balik lagi pasti. Iya pasti kangen balik lagi. Tergantung elunya. Cuman beberapa memang udah ada yang pensiun, sih. stop. Tapi suatu saat pasti iya, karena kangen, aku pengen ini. Ya walaupun gue bercosplay di depan suami doang. Kan ada kan, ini nggak tahu. Bisa jadi. Tapi kalau menurut gua sendiri sih cosplayer juga, gua nggak bisa mengatakan gua bisa pensiun atau enggak, karena menurut gua suka bercosplay, suka bermain di panggung, suka juga buat cerita. Bahkan menurut gua kalau cosplay sendiri lu punya tujuan. Wah, lu cosplay juga bermain kostum kan? Jatuhnya acting kan? Kenapa nggak masuk aja bikin film kah, bikin apa kayak gitu sih? Kalau emang orang-orang yang memang mendalami dan hobi banget sih, gue rasa emang bakalan susah ya. Bullshit itu pensiun. Gue juga dulu sempet kayak gitu kan, udahan aku supaya capek, udah butuh duit, makan duit gitu kan. Kan balik lagi. Mau fokus ke kuliah dulu, awal-awal kuliah. Sekarang begini lagi. Gitu sih, memang nggak terasa. Karena kalian suka, kita suka gitu. Nggak, kita tuh nggak bisa berhenti melakukan hal yang kita sukain. Nah, iya. Ya, kalaupun dilarang, ujung-ujungnya ntar di belakang pasti melakukan hal itu lagi. Gitu ya, mau memang. gimana? Iya.
Oke. Berarti intinya buat cosplayer yang yang pendatang yang baru ini, kalau mau ikut lomba ikut aja. Dan kalau misalnya itu jangan pernah takut sama senpai-senpainya gitu. Ilmu pasti akan datang sendiri. Betul, selama kita mau menerima masukan dari orang lain dan kita mau memperbaiki diri dan terus maju, pasti ntar bakalan hebat. Keren. Oke. Lu ada lagi untuk penyampaian? Enggak kayaknya. Enggak ada, sombong banget. Oke guys, kayaknya untuk bincang-bincang sama Ayumu atau Izu dari Kamen Rider Zero One cukup sampai sini. Cuman nanti akan ada main lagi sama dia, nggak tahu apa, kita lihat nanti. Oke. Gue nutup ya. Oke. 社長秘書の伊勢と申します。今日はありがとうございます。 Udah. Dadah. Arigatou gozaimasu. Bye Bye bye. bye.